Halo, halo, halo. Kembali lagi dengan channel penuh kebarbaran, Damdam Story. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini kita akan bahas-bahas manja tentang film yang sangat populer pada masanya. Film action dengan alur yang sangat simpel dan sederhana. Film dengan tokoh utama Chris Evans dan sang penjahat Mamang Jason. Biar gak jadi penasaran, biar bisa tidur nyenyak, ayolah kita bahas filmnya. Siapkan cemilan Anda, jangan lupa bawa minum dan jangan lupa berdoa. Karena kita akan bahas alur filmnya sekarang juga. Film berlatar di tahun 2004. Terlihat seorang ibu bernama Jessica sedang mengantar anaknya untuk naik bis penjemputan sekolah. Setelah itu Jessica pun kembali ke rumah. Saat Jessica sedang mengobrol dengan pembantunya, tiba-tiba segerombolan orang masuk dan langsung menghabisi pembantunya. Para pria itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Ethan. Kemudian mereka pun pergi dengan menculik Jessica. Jessica dibawa ke pinggiran kota lalu disekap di sebuah atap rumah. Setelah itu, Ethan membawa palu untuk menghancurkan sebuah telepon yang terdapat di ruangan tersebut. Jessica yang merupakan guru biologis dan fisika berinisiatif untuk membetulkan telepon yang barusan dihancurkan Ethan. Jessica berharap bisa melakukan panggilan keluar untuk membantu membebaskannya. Adegan berpindah ke Santa Monica yang merupakan tempat anak-anak muda nongkrong dan mencuci mata. Di sini kita diperkenalkan dengan Rian. Rian merupakan anak muda yang sering gonta-ganti pasangan. Terlihat saat itu dia merayu mantannya agar kembali rujuk dengannya. Mantannya yang kembali terayu oleh Rian, ia hanya meminta syarat kepada Rian untuk mengambil kaos di gudang untuk dibagikan di acara konser yang sebentar lagi akan berlangsung di tempat itu. Rian yang ingin kembali mendapatkan hati mantannya langsung bergegas pergi untuk mengambil kaos itu. Saat di perjalanan, tiba-tiba ponsel Rian berdering. Saat diangkat, ternyata panggilan tersebut dari Jessica yang telah berhasil membetulkan telepon kabelnya sehingga ia bisa melakukan panggilan random. Di sini Jessica meminta kepada Rian agar Rian mau memberikan teleponnya kepada polisi karena saat ini dirinya sedang diculik. Namun sayangnya, Rian menganggap semua itu hanya bualan. Hingga Jessica merintih memohon agar Rian membantunya. Karena dirinya saat ini benar-benar sedang diculik. Akhirnya Rian mau menuruti Jessica dengan pergi ke kantor polisi. Saat di dalam, Rian langsung memberikan teleponnya kepada inspektur polisi yang bernama Manny. Manny sebenarnya saat itu sedang sibuk karena timnya baru saja menangkap dua gerombolan geng yang sering terlibat tawuran. Saat Jessica baru memberitahukan nama dan alamat rumahnya, kedua geng yang berada di sana kembali berkelahi. Manny langsung menyuruh Rian untuk ke lantai 4, yaitu tempat penanganan penculikan. Saat Rian hendak pergi ke lantai atas, sinyal ponselnya terganggu karena kekurangan sinyal. Jessica meminta Rian agar bisa menjaga sinyal ponselnya, karena mungkin ia tidak bisa melakukan panggilan kembali. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Ethan masuk menemui Jessica. Beruntung Jessica sudah menyembunyikan teleponnya. Di sana Ethan bertanya tentang keberadaan suami Jessica. Jessica balik bertanya ada masalah apa sampai ia diculik seperti ini. Mengingat suaminya juga merupakan orang baik dan tidak mungkin terlibat kejahatan. Namun Ethan hanya mengatakan jika suaminya tidak memberikan barang yang ia mau. Dan ia juga akan menculik anaknya. Di balik telepon, Rian tentu mendengar percakapan barusan. Rian sekarang benar-benar percaya kalau Jessica memang sedang diculik. Setelah Ethan keluar, Jessica meminta Rian untuk menjemput anaknya yang saat ini sedang berada di sekolah sebelum kelompok Ethan berhasil menculiknya. Sayangnya saat Rian sudah sampai ke sekolah anaknya, anak Jessica lebih dulu diculik oleh komplotan Ethan. Saat itu juga Rian mengambil mobil security untuk mengejar anak Jessica. Saat berusaha mengejar, Rian malah terjebak macet. Di mobil itu juga ia menemukan sebuah pistol milik security sekolah. Namun baterai ponsel Rian saat itu hampir habis. Rian nekat menerobos untuk segera mendapatkan charger ponselnya.
Karena jika sampai telepon itu terputus, maka Jessica belum tentu terhubung kembali dengan Rian. Dan sebaliknya jika Rian yang menelpon, maka akan tersambung langsung ke telepon utama rumah tempat Jessica disekap, yang saat ini dijaga anak buah Ethan. Sayangnya saat Rian masuk ke dalam toko untuk membeli charger, di sana sudah banyak orang mengantri yang juga ingin membelinya. Rian meminta para penjaga toko untuk segera melayaninya. Namun, para penjaga toko itu tetap menyuruh Rian untuk mengantri. Rian ke mobil, lalu kembali dengan membawa pistol. Setelah itu akhirnya Rian mendapatkan chargernya. Di balik itu, Ethan kembali masuk menemui Jessica. Di sana, Ethan bertanya lagi di mana keberadaan suaminya. Karena jika Jessica tidak mau memberitahunya, anaknya akan langsung dihabisi. Akhirnya Jessica yang takut anaknya dilukai mereka, ia mengatakan kalau suaminya tadi pagi menghubunginya dan mengatakan untuk segera pergi ke sebuah bar yang berada di bandara Los Angeles. Rian yang mendengar percakapan mereka bingung harus berbuat apa. Hingga datang seorang nenek yang mendekati mobil Rian. Dengan suara musik yang sangat keras, tentu hal itu terdengar samar oleh Ethan. Namun di sini Jessica terus berbicara agar Ethan tidak mendengarnya. Beruntung saat Ethan menyuruh Jessica diam, Rian sudah mengaktifkan mode mute di ponselnya. Sehingga Ethan mengira kalau dirinya salah mendengar. Nah, setelah itu, Ethan dan salah satu anak buahnya langsung bergegas pergi untuk mencari suaminya Jessica ke tempat yang tadi dikatakannya. Jessica sendiri meminta Rian untuk segera menyelamatkan suaminya, karena jika mereka berhasil menghabisi suaminya, maka dipastikan Jessica dan anaknya juga akan ikut dihabisi. Mengingat Jessica dan anaknya sudah melihat langsung para penjahat tersebut. Saat dalam perjalanan, telepon mereka terganggu dan sambungan Jessica malah masuk ke panggilan salah satu pengendara di samping mobil Rian. Saat itu juga Rian langsung meminta ponsel pria itu. Give me your phone. Dan sayangnya saat itu juga mobil yang dikendari Rian malah hancur tertabrak. Rian meminta orang itu juga untuk menyerahkan mobilnya. Singkat cerita, Rian sudah berada di bandara. Dengan bantuan Jessica, Rian sudah mengetahui kalau Ethan adalah orang yang saat ini menculik Jessica. Di sini Rian berusaha menjebak mereka dengan memasukkan pistol ke dalam barang milik mereka. Saat memasuki area scanner, jelas saja Ethan dan anak buahnya harus tertahan dan disergap oleh petugas. Di sana kita diberitahu kalau ternyata Ethan dan anak buahnya merupakan seorang polisi. Saat itu juga Ethan dan anak buahnya dilepaskan oleh para petugas. Rian sendiri akhirnya berhasil menemukan suami Jessica dengan ciri-ciri yang disebutkan olehnya. Namun sayangnya, Rian malah salah orang. Sementara Ethan membawa suami Jessica ke tempat Jessica disekap. Di sana, Ethan sedikit melakukan kekerasan agar suami Jessica memberitahu barang yang selama ini mereka inginkan. Jessica sendiri masih bingung apa yang sebenarnya suaminya sembunyikan. Namun pada akhirnya, suami Jessica mengatakan kalau barang yang mereka mau kini disimpan di sebuah kotak deposit di salah satu bank. Saat itu juga mereka langsung membawa suami Jessica ke tempat bank tersebut. Setelah mereka pergi, Jessica kembali meminta tolong kepada Rian agar Rian mau pergi ke bank tersebut untuk menggagalkan kelompok Ethan. Rian yang ingin sekali menolong Jessica langsung menyuruh sopir taksi menuju ke sana. Saat Rian sudah sampai, ternyata Ethan dan anak buahnya sudah berhasil membawa barang yang mereka maksud. Di sini Rian langsung menyerang anak buah Ethan, lalu merampas barang tersebut. Sin Ori. Rian berlari ke arah atap gedung. Ethan langsung berusaha mengejarnya. Saat di sana, Rian menemukan sebuah lubang pembuangan sampah yang langsung mengarah keluar. Namun saat itu juga ia malah tak sengaja menjatuhkan ponselnya. Setelah berhasil keluar, Rian teringat dengan ponsel satunya yang saat ini berada di mobil sport yang tadi ia curi. Kemudian Rian naik taksi untuk menuju ke tempat penderekan. Saat di dalam, Rian mencoba melihat isi dari barang yang saat ini para penculik itu inginkan. Ternyata barang tersebut merupakan sebuah handycam. Saat diperiksa, ternyata isinya sebuah video amatir yang tak sengaja dibuat oleh suami Jessica. Isi dari video tersebut adalah para polisi yang membunuh sekelompok orang untuk merampok uangnya. Akhirnya Rian sadar kalau yang saat ini ia hadapi merupakan para polisi korup. Di balik itu, Inspektur Manny terlihat sedang bersantai bersama istrinya.
karena saat itu ia menyangka kalau pengaduan Rian sudah ditanggapi oleh polisi lain. Namun tiba-tiba terdengar berita yang mengatakan Rian telah melakukan beberapa tindakan aneh, seperti memaksa membeli charger, serta membajak mobil di tengah jalan. Inspektur Manny yakin kalau Rian saat ini sedang berusaha menyelamatkan penculikan itu sendirian. Nah, setelah itu Manny langsung menuju ke rumah Jessica, karena sebelumnya ia juga sudah mencatat alamat rumahnya. Di sana ia menemukan pintu yang sudah rusak. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba ada seorang wanita yang hendak menghabisinya. Beruntung Inspektur Manny berhasil menghabisi wanita yang menyerang itu. Saat diperiksa, ternyata wanita tersebut adalah polisi. Sudah dapat disimpulkan kalau wanita itu bagian dari komplotan Ethan. Setelah menghubungi bantuan, para medis dan polisi pun berdatangan. Di sana atasan Manny yang bernama Jack bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Manny mengatakan kalau dirinya tiba-tiba diserang, padahal sebelumnya ia sudah berteriak kalau dirinya adalah seorang polisi. Manny juga mengatakan kalau keluarga Jessica sekarang belum diketemukan. Ia berprasangka kalau mereka dalam keadaan bahaya. Di balik itu, Rian diam-diam masuk ke tempat penderekan, lalu mencuri mobil yang sebelumnya juga ia pernah curi. Di jalan, Rian berhasil menemukan ponselnya yang sempat tertinggal di mobil tersebut. Di sisi lain, Jessica berusaha menghubungi lagi Rian. Namun sayangnya saat itu ia malah ketahuan oleh penjaga di sana. Penjaga itu langsung masuk untuk menyiksa Jessica. Jessica yang guru biologi dan fisika, ia berhasil melukai penjaga di sana. Hingga penjaga itu tewas kehabisan darah karena Jessica telah memotong salah satu saraf pentingnya. Nah, kemudian Jessica mencuri mobil, lalu menyelamatkan anaknya. Sayangnya, saat ia ingin kabur, Ethan sudah sampai di sana dan ia langsung mengancam akan menghabisi suaminya. Akhirnya mereka kembali ditangkap. Tak lama kemudian ada suara telepon berdering dan saat Ethan angkat ternyata itu telepon dari Rian. Rian mengatakan kalau ia akan memberikan barang yang Ethan mau, asalkan Ethan mau membebaskan keluarga Jessica. Rian ingin melakukan pertukaran tersebut di Santa Monica, tempat anak-anak muda berkumpul. Setelah itu Ethan menghubungi Jack dan memintanya untuk membawa Inspektur Manny ke Santa Monica, karena Inspektur Manny lah yang tahu wajah Rian. Mereka ingin memanfaatkan Inspektur Manny untuk menangkap Rian. Inspektur Manny yang masih tertarik dengan kasus ini, ia pun langsung ikut ke Santa Monica saat Jack mengajaknya. Singkat cerita, semua orang pun sudah berkumpul di Santa Monica. Di sana Rian hampir berhasil mengeluarkan keluarga Jessica. Ia berjanji akan menampakkan diri jika Ethan sudah menurunkan keluarga Jessica. Namun sayangnya saat itu juga penyamaran Rian harus terbongkar oleh mantannya sendiri. Akhirnya Inspektur Manny dan Jack langsung menghampiri Rian. Setelah itu Jack menyuruh anak buah Ethan yang merupakan seorang polisi untuk membawa Manny ke rumah sakit. Karena ia masih cedera sementara kasus Rian, ia yang akan mengambil alih. Setelah itu Jack membawa Rian untuk bertemu dengan Ethan. Di sana Ethan langsung menghancurkan kaset handycam tersebut. Beruntung saat fokus mereka terganggu, Rian langsung menyeburkan diri ke air. Jack dan Ethan berusaha untuk menangkap Rian kembali. Di sisi lain, Inspektur Manny tak sengaja mendengar di radio HT anak buah Ethan sedang meminta untuk segera membawa keluarga Jessica pergi menjauh. Saat itu juga, Manny yang menyadari langsung berduel dengan anak buah Ethan. Beruntung Manny berhasil mengalahkannya dan memborgol anak buah Ethan di sana. Nah, sementara Jack terus mencari keberadaan Rian. Hingga di suatu kesempatan Rian berhasil menumbangkan Jack. Namun tiba-tiba Ethan datang dan langsung menghajar Rian. Rian berusaha melawan, namun Ethan bukanlah tandingannya. Saat ingin menghabisi Rian, tiba-tiba Inspektur Manny datang dengan menodongkan pistolnya. Sayangnya, Ethan berhasil melepaskan diri. Berkat kerjasama antara Rian dan Manny, akhirnya mereka berhasil menghabisi Ethan. Di balik itu, Jessica sendiri mencoba menghabisi salah satu anak buah Ethan yang berjaga di mobil. Hingga tak lama kemudian anak buah Ethan kembali sadar dan akan menembakkan pistolnya. Beruntung Rian datang dan langsung melumpuhkannya. Di sini Jessica sangat berterima kasih kepada Rian karena berkatnya keluarganya bisa selamat.
Kemudian para polisi pun tiba dan Rian langsung memberikan salinan handycam itu kepada Inspektur Manny. Ternyata selama ini Rian sudah menyalin rekaman tersebut ke dalam ponselnya. Get him out of here. Kemudian adegan akhir memperlihatkan Jessica yang kembali berterima kasih kepada Rian. Dan film pun tamat. Ending penuh kebahagiaan. Hehe. Gimana sobat untuk filmnya? Kece kan? Walau film ini terbilang film jadul, tapi gak kalah dengan film-film yang sekarang. Dan hanya di film inilah Mamang Jason bisa meninggoy karena ditembak. Hai. Ya, jadi wajib bagi kalian nonton film fullnya. Karena bagi generasi 90-an, film ini ada memorial-memorialnya gitu. Cukup sekian dari kami, jangan pernah bosan nongkrong di channel ini ya. Segenap Damdam Story edisi Ramadan pamit undur diri. Dadah.